kita sudah mempelajari menghafal beberapa usaha kata. Kemudian sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang kata yang dimasuki oleh alif lam. Bahwa kata yang dimasuki oleh alif lam tidak boleh bertanwin. Yang tadinya baitun menjadi al-baitu. Tidak boleh lagi al-baitun. Berikutnya kita juga sudah belajar tentang mubtada dan khabar. Bahwa mubtada itu adalah kata awal yang tidak didahului oleh kata lain. Sedangkan khabar itu adalah kata yang kedua yang datang untuk menyempurnakan makna mubtada. Di mana si mubtada tidak sempurna maknanya kecuali dengan datangnya khabar. Contohnya al-qalamu maksur, pulpen tersebut patah. Ketika saya menyatakan al-qalamu, pulpen tersebut, tentunya orang yang lawan bicara saya bertanya-tanya dan menunggu apa yang ingin saya katakan setelah saya berkata pulpen tersebut. Mereka menunggu berita apa tentang pulpen ini. Maka saya katakan maksurun, terjadi sempurnalah kalimat saya. Dengan saya diam, maka yang mendengar ucapan saya tidak menunggu lagi kata apa yang akan keluar dari mulut saya untuk menyempurnakan kata sebelumnya. Nah, berikut ini nomor 3, coba lihat. Ats-tsalitsu. Halaman 15. Imla'il faragha fima yali biwad'i al-kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang tepat dari kata-kata yang berikut ini. Itu diterjemahkan. Nanti ketika saya lewati lagi, enggak saya terjemahkan dan saya tanya, terjemahkan. Nah. Jadi kan saya udah baca nih, imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimati. Nanti akan lewat lagi nih di latihan saya suruh terjemahin. Ya, begitu metode belajar. Usahakan sebuah kata yang sudah berlalu jangan sampai enggak tahu lagi. Apabila sebuah kata udah berlalu, jangan sampai kita bertanya lagi apa maknanya. Belajar apa saja dan sama siapa saja. Jadikan itu kaidahnya. Misalkan halaman berikutnya lewat lagi kalimat imlak. Jangan bertanya lagi apa arti imlak. Cari sampai dapat. Supaya enggak manja belajar. Ini akan memotivasi kita untuk menghafal. Ya, begitu juga belajar itu prinsip jangan cukup sekedar paham diri sendiri. Itu cita-cita rendahan seperti itu. Tetapi belajar usahakan paham yang di kitab dan mampu memahamkan kepada orang lain. Ya. Berikut ini yang beliau sediakan adalah khabar. Beliau meminta kepada kita untuk memilih kata-kata berikut ini sebagai khabar untuk mubtada yang sudah beliau sediakan di bawahnya. Kata yang beliau sediakan sebagai khabar jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Setelah itu ada nomor 1 hingga nomor 6 beliau sediakan mubtada. Nah, mubtada tersebut berikan khabarnya dengan menggunakan 1 dari 6 kata di atas tadi. Silakan yang pertama, akhi. Al-hajaru, cocoknya apa itu? Maftuhun atau harun? Thaqilun, ahsan. Indah ya akhi Tio. Yang kedua, al-babu ahsan. Al-thalith, indah ya akhi Rahmat. Al-qamaru. Pilih. Al-qalam. Jamilun, ahsan. Ustaz, Fima yali yang berikut ini. Berikut ini al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Artinya kata-kata ini belum lewat di pelajaran kedua. Nanti kalau di pelajaran keempat ada penyebutan al-kalimatul jadidah, berarti itu kata yang belum lewat di pelajaran ketiga. Itu kaidah. Ini disebutkan di akhir pelajaran. Al-qamaru, bulan yang di langit ya. Kalau bulan tanggal itu namanya syahrun. Dokter Syahrun berarti dokter bulan tanggal, kalender. Nadhifun, bersih. Kabirun, besar. Khafifun, ringan. Jadidun, baru. Harun, panas. Maftuhun, terbuka. Jamilun, bagus, indah, dan semana itu. Qadimun, lama. Baridun,
dingin, maksurun patah, waqifun berdiri, wasikhun kotor, saghirun kecil, thaqilun berat, jalisun duduk. Nah, ini dihafal ya. Dihafalkan insyaallah.